Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla, haitsu qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah bersama-sama menguatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita bersyukur dan mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Menggunakan kesempatan hidup ini untuk senantiasa berbuat yang terbaik dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengevaluasi segala noda dosa yang pernah kita perbuat dengan bertobat dengan taubatan nasuha. Setelah bulan Ramadan berlalu, para alumni Ramadan akan terbagi menjadi beberapa bagian kelompok. Namun secara garis besarnya, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang pada bulan Ramadan tampak sungguh-sungguh dalam ketaatan, sehingga orang tersebut selalu dalam keadaan sujud, sholat, membaca Al-Quran, menangisi atas kesalahan-kesalahan yang lalu. Kita akan tertegun melihat kesungguhan dan giatnya dalam beribadah. Namun itu semua hanya berlalu begitu saja bersama habisnya bulan Ramadan. Dan setelah itu ia kembali lagi bermalas-malasan, kembali mendatangi maksiat, seolah-olah ia baru saja dipenjara dengan berbagai macam ketaatan. Kembalilah ia terjerumus dalam syahwat dan kelalaian. Kelompok yang kedua, kelompok biasa-biasa saja. Saat Ramadan tiba, tidak mampu meningkatkan amal ibadahnya, dosa-dosanya tidak berguguran. Saat Ramadan berlalu pun, tidak ada kesedihan sedikit pun. Ramadan tidak bermakna apa-apa untuknya. Kemudian kelompok yang ketiga, orang yang pada bulan Ramadan sangat sungguh-sungguh dalam ketaatan, sehingga orang tersebut selalu dalam keadaan sujud, sholat, membaca Al-Quran, menangisi kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Ia berusaha mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala saat bulan Ramadan. Saat Ramadan pergi, ia sangat bersedih dan dengan berlalunya Ramadan tidak mengendurkan kesungguhannya dalam beribadah. Termasuk golongan manakah kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pasca ibadah Ramadan, paling tidak seorang muslim harus memiliki 3 pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala atas pencapaian ibadah selama Ramadan. Pertama, berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amalan ibadah Ramadan. Makanya ketika Idul Fitri tiba, seorang muslim apabila bertemu dengan sesama muslim lainnya, mereka saling mendoakan dengan mengucapkan doa tahniyah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amaliyah ibadah kita. Kemudian yang kedua, berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tentunya semua harapan kita sama, dengan wasilah saum Ramadan,
Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Yang ketiga, berharap Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan menakdirkan kita bertemu kembali dengan Ramadan Karim tahun depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena begitu pentingnya tetap istiqomah selepas Ramadan, maka perlu kita pahami bagaimana petunjuk atau cara-cara yang harus kita lakukan guna tetap istiqomah dalam ketaatan selepas Ramadan. Bahkan kita mampu memelihara nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, perlu kita kutip pendapat Percikan Iman, diuraikan dalam tulisan dakwahnya, 5 hal yang membuat seseorang bisa tetap istiqomah selepas Ramadan. Pertama, yaitu jangan berhenti berdoa. Bertahan untuk tetap istiqomah dalam ketaatan setelah Ramadan, itu memang sangat berat sekali. Tetapi tentunya, sesuatu yang berat akan terasa ringan dan mudah apabila didorong dengan kekuatan ruh dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui untaian doa-doa yang kita panjatkan dan kita langitkan pada waktu dan tempat terbaik, juga mustajab untuk berdoa. Karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Berikut doa memohon istiqomah dalam ketaatan setelah Ramadan yang dapat kita panjatkan. 1. Doa yang paling sering Rasulullah SAW panjatkan. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, doa agar diberikan ketetapan hati setelah mendapatkan hidayah. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Langkah kedua yang harus kita tempuh untuk bisa tetap istiqomah selepas Ramadan adalah berusaha menjaga ibadah. Pengalaman, pengamalan, pengabdian dan kenikmatan ibadah selama bulan Ramadan sangat sayang kalau kita lupakan dan tidak dipelihara di bulan-bulan selanjutnya. Kenikmatan ibadah ini merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jangan berhenti dan jangan kendurkan ibadah walaupun Ramadan telah berlalu. Allah Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni ajal. Ayat ini mengingatkan kepada kita, ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi sepanjang hayat kita, sampai datangnya kematian. Dan Allah juga mengingatkan kembali kepada kita dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 7. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Quran Surah Al-Insyirah ayat 7. Maka apabila telah selesai mengerjakan ibadah, maka bersemangatlah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Inilah yang diperintahkan kepada kita setelah berlalu bulan Ramadan. Tetap kita bersemangat menjaga ibadah dengan penuh keikhlasan dan istiqomah. Perhatikan Quran Surah Hud ayat 112 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lalu apa bentuk ibadah yang mesti kita lakukan, kita pelihara dan kita jaga tersebut? Jawabannya adalah salat fardu berjamaah di masjid,
sedapat mungkin melaksanakan saum sunnah, melaksanakan qiyamul lail, senantiasa membaca dan mentadaburi Al-Quran, menginfakkan dan mensedekahkan sebagian harta kita, menjaga akhlak yang baik, dan lainnya yang senantiasa mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah ketiga yang harus kita lakukan untuk tetap istiqomah selepas Ramadan adalah dengan rutin beramal meskipun sedikit. Merutinkan ibadah adalah sebuah keniscayaan. Semangat dan memperbanyak ibadah tidak semestinya hanya dilakukan sesaat pada waktu tertentu saja. Para ulama pun sampai mengingatkan kepada kita, jangan sampai rajin beribadah hanya pada bulan Ramadan saja, sedangkan pada bulan-bulan lainnya, amal tersebut ditinggalkan. As-Sibli mengatakan, jadilah Robbaniyin dan janganlah menjadi Ramadaniyin. Maksudnya adalah, beribadah itu harus secara kontinu, secara ajeg, sepanjang tahun. Jangan hanya beribadah pada bulan Ramadan saja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbal a'mali ilallahi madama in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus, yang kontinu, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan, selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Keempat, yang juga harus dilakukan untuk tetap istiqomah selepas Ramadan, dengan melakukan muhasabah diri. Agar tetap istiqomah selepas Ramadan, seorang muslim tentunya wajib mengevaluasi atau bermuhasabah diri terhadap ibadah yang sudah dilakukannya dan perkara-perkara yang lainnya, baik yang besar ataupun yang kecil. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wajinuha qabla an tuzanu, wa tahabbu lil aradil akbar. Hendaklah kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk hari besar ditampakkannya amal. Salah satu contoh muhasabah yang harus kita lakukan saat ini, kita bertanya kepada diri kita sendiri tentang ibadah saum Ramadan kemarin. Apakah saum Ramadan yang kita laksanakan sudah sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum? Karena Rasulullah pernah mengingatkan kita dalam sabdanya, Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir atau yang kelima, di antara yang harus kita lakukan untuk tetap istiqomah selepas Ramadan adalah dengan memilih teman yang baik. Teman bergaul yang salih itu sangat penting, karena perilaku dan tabiatnya akan berpengaruh kepada kita, dan salah satu langkah yang memudahkan kita untuk istiqomah. Perhatikan Quran Surah Al-Kahfi ayat 28 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya atau mengharap wajahnya. Menurut Dr. Aam Amiruddin MSI, ada peribahasa Arab yang menyebutkan al-musahabatu tasrikut tabi'ah. Artinya persahabatan itu suka mencuri tabiat. Ungkapan ini menggambarkan betapa sahabat itu sangat banyak mempengaruhi kita. Kalau bersahabat dengan orang-orang yang salih, tentu pengaruh positifnya akan terasa pada diri kita. Sebaliknya, kalau bersahabat dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, dikhawatirkan kita juga akan terkontaminasi. Dengan demikian, untuk memudahkan kita agar tetap istiqomah selepas Ramadan, pilihlah teman-teman salih yang selalu memotivasi dan mengajak dalam ketaatan. Semoga usaha yang kita lakukan ini menjadi jalan untuk terus beristiqomah dalam ketaatan dan senantiasa menjaga diri untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajmain. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetap istiqomah dalam ketaatan setelah Ramadan itu memang berat, tetapi tentunya dengan niat yang kuat, membulatkan tekad dan menyempurnakan ikhtiar, dibarengi dengan riyadhah atau latihan melaksanakan 5 hal di atas tadi, yakni tidak berhenti berdoa, berusaha menjaga ibadah, rutin beramal meskipun sedikit, melakukan muhasabah diri, dan memilih teman yang sholih, kita dapat istiqomah memelihara nilai-nilai Ramadan sampai akhir hayat kita. Akhirnya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amalan kita di bulan Ramadan ada dalam penerimaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesehatan jasmani sehingga kita tetap dan mampu melihara istiqomah dalam beribadah sebagai hasil dan buah latihan sebulan penuh yang pernah kita lakukan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan keutamaan Ramadan ini bisa kita dapatkan kembali dan kita nikmati pada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-hadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis shalah.